Oke, halo teman-teman belajar kimia. Kali ini aku akan menjelaskan mengenai jenis-jenis dari enzim. Nah, sebenarnya pembagian enzim ini jenis-jenisnya ada banyak gitu ya, ada berbagai kategori gitu. Nah, untuk di video kali ini aku akan menjelaskan berdasarkan tempat enzim bekerja dan yang satu lagi yaitu berdasarkan cara terbentuknya. Cara terbentuknya enzim. Nah, kita mulai dari pertama dulu ya teman-teman. Kita mulai dari tempat enzim bekerja. Nah, jadi teman-teman, enzim itu bekerjanya tempatnya ada dua pembagiannya, yaitu yang pertama ada yang disebut sebagai intraseluler dan yang kedua yaitu ekstraseluler. Nah, dari kata-katanya aja udah kita bisa menebak ya, intraseluler berarti enzimnya bekerja di dalam sel. Sementara kalau ekstraseluler, enzimnya bekerja di luar sel. Nah, contohnya apa sih enzim intraseluler? Contohnya di sini yaitu ada namanya enzim katalase. Nah, katalase ini untuk apa? Enzim yang untuk memecah senyawa-senyawa berbahaya. Memecah senyawa berbahaya seperti H2O2. Itu ya, H2O2 apa teman-teman? Ya, hidrogen peroksida ya. Jadi memecah senyawa berbahaya di dalam hati, di dalam sel-sel hati, seperti itu ya. Nah, kemudian yang kedua, yang ekstraseluler, contohnya apa? Contohnya yaitu enzim amilase, ada renin, pepsin, lipase, dan lain-lain gitu ya. Jadi ini enzim-enzim pencernaan tergolong kepada enzim ekstraseluler gitu. Nah, kita ambil contoh ya, amilase itu kan mengubah amilum menjadi maltosa ya gitu kan. Jadi enzim amilase ini dihasilkan oleh kelenjar saliva atau ludah gitu yang ada di mulut gitu kan. Gitu supaya bisa mengolah amilum atau ya nasi gitu yang kita makan gitu ya. Nah, ini yang pertama teman-teman, berdasarkan tempat enzim bekerja. Terus yang kedua, berdasarkan cara terbentuknya. Nah, jadi enzim itu dapat terbentuk dalam suatu makhluk hidup itu apabila ada dua kondisi nih teman-teman. Jadi yang pertama itu ada enzim konstitutif dan ada yang sifatnya adaptif. Nah, konstitutif ini seperti apa teman-teman? Jadi konstitutif ini enzim yang akan selalu ada, yang akan selalu diproduksi oleh makhluk hidup gitu. Namun jumlahnya dipengaruhi oleh kadar dari substrat gitu. Jadi enzim konstitutif ini akan selalu ada, namun bergantung pada kadar substrat. Contohnya seperti enzim di pencernaan ya teman-teman, karena proses makan adalah yang kebutuhan kita sehari-hari, maka enzim tersebut akan selalu diproduksi oleh tubuh gitu. Namun produksi enzim misal tadi ya kita ambil contoh amilase. Namun produksi enzim amilase tersebut tidak selalu banyak gitu. Jadi bergantung pada bagaimana kondisi tubuh kita. Apabila kita sedang makan, maka produksi amilasenya akan meningkat gitu ya. Amilasenya akan meningkat ketika sedang makan. Tapi kalau ketika sedang tidur, maka amilasenya menurun gitu. Namun tetap diproduksi gitu. Nah, kemudian yang kedua yaitu enzim adaptif. Jadi enzim adaptif ini dia kalau tidak ada substrat dia tidak diproduksi gitu. Jadi dia
bentukannya sangat dipengaruhi oleh adanya substrat. Contohnya enzim yang dihasilkan oleh bakteri E. coli gitu ya, yang bernama enzim beta galaktosidase yang ditumbuhkan ketika berada dalam suatu medium yang mengandung laktosa gitu. Nah, jadi ketika di suatu medium tidak mengandung laktosa, maka enzim ini tidak dihasilkan oleh bakteri E. coli. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi jenis-jenis enzim apabila dibagi berdasarkan tempat bekerjanya ada dua, ada intraseluler dan ekstraseluler, di mana intraseluler bekerja di dalam sel, untuk ekstraseluler bekerja di luar sel. Nah, kemudian yang untuk berdasarkan cara terbentuknya ada enzim konstitutif dan juga ada enzim adaptif gitu ya. Dimana konstitutif akan selalu ada namun bergantung pada banyak atau tidaknya substratnya. Tapi kalau yang adaptif belum ada dan baru ada ketika adanya substrat gitu. Itu ya teman-teman, semoga bisa dipahami. Kalau teman-teman suka sama videonya jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa.